Jadi mereka karena tidak ada pengunjung jadi kelihatan lebih tenang gitu. Lebih tenang Ya, sebetulnya ya. tapi kadang-kadang kayak mereka kayak ada rasa rindu juga gitu. Oh. Kadang-kadang biasanya kan suka ada lalu lalang Iya. yang datang. Iya. Sekarang waktu dia ada juga kadang-kadang dia suka duduk kayak gitu. Kesepian. Iya kayak gitu. Sedikit kita lengah, salah pegang ini, Oh, fatal akibatnya. ini apaan sih Om? Tuas-tuas ini? Ini berhubungan dengan pintu. Di Kalau dalam. misalkan salah muterin ini yang buka kelar udah. Itu dia. Teman-teman, dalam kondisi normal, jalan yang Panji lalui ini biasanya dipadati oleh para pengunjung. Ya, saya sedang berada di Taman Marga Satwa Ragunan, di mana tempat ini merupakan tempat wisata favorit di wilayah DKI Jakarta. Ya, di tengah pandemi COVID-19, tempat ini sepi karena tutup untuk sementara waktu. Nah, yang jadi pikiran Panji adalah bagaimana kondisi dari para satwa yang ada di sini, terawatkah mereka? Jadi Panji akan buktikan dan akan lihat langsung dengan monitoring tempat ini. Halo, Pak Ketut. Ya, Apa kabar, Pak? Baik, sehat. Pak, emang pengaruhnya COVID-19 ini untuk Ragunan gimana, Pak? Selama pandemi ini berlangsung? Baik, jadi sampai dengan saat ini Ragunan masih dalam keadaan tutup untuk umum. Jadi masyarakat belum bisa mengunjungi Ragunan sampai dengan saat ini. Dan penutupan pun nanti kita belum tahu sampai dengan kapan, sampai menunggu informasi lebih lanjut atau arahan dari pihak pimpinan. Nah, Pak, ini kan ngomongin sekarang banyak pembatasan aktivitas manusia dimanapun, Pak, termasuk di Ragunan pastinya kan. Ya. Nah, ini untuk mensiasati ini, kiper atau perawat hewan bagaimana nih, Pak? Jadi mereka bergiliran, ada shift-shiftnya ya. Iya. Jadi kurang lebih perawat sekitar 167 orang, mereka dibagi 2 shift, setiap hari bergantian. Oh, Jadi untuk memastikan bahwa pemeliharaan dan perawatan Tetap hewan berjalan. satwa tetap berjalan normal seperti biasa. tapi kalau dari pendapatan pasti anjlok ya, Pak? Betul, dari sisi pendapatan kita tahu semua bahwa Ragunan selama tutup ini tidak ada masyarakat yang mengunjungi, Ya, otomatis kosong. pendapatan pun tidak ada. Kondisi hewan di sini gimana nih, Pak, selama COVID ini? Apakah ada pengaruhnya untuk hewan-hewan yang ada di Ragunan atau memang tidak ada gitu, Pak? Ya, sampai saat ini kondisi hewan semua, tidak hanya jerapah yang ada di belakang kita saat ini, semua kondisi satwa dalam keadaan sehat. Sehat, baik. Karena setiap hari memang 8 perawatan dan pemeliharaan. Iya. Termasuk juga tim medis yang berkeliling ke lapangan itu masuk setiap hari. Ada 3 orang dokter yang berkeliling untuk memastikan atau memantau kondisi satwa dalam keadaan sehat. Makasih banyak, Pak. Saya mau keliling, Pak. Izin, Pak. Siap. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Yuk, teman-teman, kita keliling, kita lihat yang lain. Halo, Om. Salam. Apa kabar, Om? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Boleh nanya-nanya dikit nggak, Om? Boleh, silakan. Om, Ya. namanya siapa, Om? Saya Pak Junaidi. Oh, Om Junaidi. Om, ada yang berubah nggak sih, Om? Kayak sekarang kan Om tahu ya, Iya, lagi betul. pandemi COVID-19. Ada yang berubah nggak, Om, di saat masa kerjanya Om di tengah-tengah pandemi ini? Kalau untuk perawat satwa ya nggak ada yang berubah. Nggak ada ya, Om? Ya, karena dia kan makhluknya makhluk hidup, nggak boleh ditinggal. Jadi tetap Om perhatiin. Tetap tiap hari. Mekanisme perawatannya seperti apa nih biasanya, Om? Dia pertama kita bersihin kandangnya, Oh, terus sama memberi makan, minum, sama ini lingkungannya. itu kasih makan apa, Om, kalau untuk pagi? Kalau pagi kita untuk menyarapnya itu buah. Buah. Buah, pisang Buah. seperti pisang, jamu, ubi, sama pepaya. Rumput juga kayaknya dikasih, Tapi Om. kalau untuk makanan pokok untuk mengenyanginnya, nanti Rumput ya? sore lu adu rumput. Oh, rumput gajah. Iya.
Ada berapa gajah sih di dalam kandang ini? Ini kita kebetulan 9 ekor. Jantannya 3, betinanya 6. Oke. Jadi Tinggal. walaupun COVID, walaupun ada pandemi, itu tetap perawatan kandang dan lain-lain itu harus normal dan harus dilakukan ya Om ya. Dijaga ya. Tuh sekarang rekan-rekan dari perawat hewan lagi memberikan makanan tambahan ya, berupa jagung dan buah-buahan. Buah. Ini untuk tambahan nutrisi si gajah nih. Bahkan sampai sedetil ini diperhatikannya ya teman-teman nih. Oh, untuk 1 ekor gajah itu mereka untuk bisa kenyang berapa banyak sih makanan yang Kalau untuk sebesar harus ini, mereka makan Om? kalau sebesar ini ya, kalau untuk rumput minimal 45 ikat, 45 Buset, itu kilo berapa kilo ya. tuh, Om? Minimal ya 45 ikat, 45 kilo. 45 kilo? Mm-mm. Satu hari? Iya, nah kalau untuk buah-buahan 1 ekornya dia minimal 35 kilo. Per hari Om? Pisang, rumput itu pepaya, jagung sama ubi jalar. Waduh, makannya ngeri juga ya Om ya? Oh, ngomongin ini dari mana asalnya gajah ini Ini Om? asalnya dari Sumatera, dari Waikambas. Oh, dari Waikambas. Lampung, Berarti ya. gajah Indonesia ya, bukan gajah Afrika ya? Om, kalau sakit berarti dokter hewannya juga standby dong ya? Standby ya. Dah lengkap semua teman-teman. Intinya di sini terlihat semuanya memperhatikan hewannya. Ya, dikasih makan, dikasih perawatan dengan Nggak baik, apa-apa. mereka ikhlas tulus merawatnya. Tuh, keren pokoknya. Wis. Itu digituin doang Om? Begitu ya. Jalan lagi Pak, saya Pak. Ya, sama- Bapak makasih ya Pak ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sedikit kita lengah, salah pegang ini, Oh, fatal akibatnya. ini apaan sih Om? Tuas-tuas ini? Ini hubungan dengan pintu. Di Kalau dalam. misalkan salah muterin ini yang buka Nah. kelar udah. Itu dia. Masih? Halo, assalamualaikum semuanya. Apa kabar teman-teman? Teman Panji sekarang Panji lagi ada di kandangnya harimau benggala putih ya. Dan ini dengan siapa Om? Haris. Om Haris ini. Ibnu. Om Ibnu, Mbak Revi. Nah, teman-teman ini berarti bapak dan ibunya mereka ya. Kakak-kakaknya ya. Om, ngomongin harimau nih Om nih. Iya, iya, iya. Ini kan binatang buas. Ya. Om sama kakak-kakaknya nih ngerawat ini gimana nih? Sama nggak sih perlakuannya sama binatang lain atau ada bedanya gitu? Kalau pada prinsipnya sih sama perlakuan kita dengan merawat satwa yang lain. Cuman di sini yang paling dituntut itu kita kewaspadaan. Waspadaan. Kenapa? Karena harimau termasuk karnivor yang ganas. Jadi di alamnya pun dia berburu gitu. Makanya itu yang dituntut kewaspadaan kita, jangan sampai kita lengah. Sedikit kita lengah, salah pegang ini, Oh, fatal akibatnya. ini apaan sih Om? Tuas-tuas ini? Ini hubungan dengan pintu. Di Kalau dalam. misalkan salah muterin ini yang buka Nah, kelar udah. Itu dia. Makanya kewaspadaan itu yang Jangan fokus, sembrono berarti fokus, ya, terutama fokus pas saat kita bekerja. Ah, ini si kakak juga sama berarti terlibat di sini. Bagian apa kak? Ngapain kak? Saya penasaran, ini ada cewek teman-teman, tapi kok tugasnya di harimau itu bukan di primata atau di kuda mungkin gitu kan, atau di jerapah gitu yang lebih jinak lah. Ini malah justru di harimau. Ini gokil juga nih. Ini bagian apa kakak ini kak? Saya satu tim sama Bang Haris. Nah, untuk merawat harimau sama si. Oh, makasih makan. Buka kandang juga. Ya, monitoring. Pernah salah buka pintu nggak kak? jangan sampai. Catatan lagi kak, Ya. harimau itu satwa yang soliter dia. Oh, Ya. soliter tuh nggak berkelompok. Yang tidak berkelompok. Oke. Ketika kita salah buka pintu, bisa berbahaya nanti salah ketemu.
Betul, itu setuju Panji. Om Haris, makasih ya Kak ya. Aku mau ke primata dulu. Sebentar Mas Panji. Kenapa? Misalnya mumpung sedang kesini, kita kasih makan dulu Wih, aja. boleh ngikut nih. Ya, nggak apa-apa. Aku lihat aja ya. Iya, lihat nggak apa-apa. Prosesnya aja. Takut soalnya. Iya, Yuk oke. teman-teman, boleh ternyata. Asik nih. Margo, Marco. Gede banget Sini. kayak sapi gede badannya. bangun. Nah, ini kita lagi lihat Nih. proses ngasih makannya harimau Naik. benggala. Margo. Ya. Sehari biasanya makan berapa kilo nih Om kayak gini? 7 sampai 8 kilo. Dagingnya hanya ayam atau memang Nggak, dimix? kita campur. Oh, Kita dicampur? mix, daging celeng plus ayam dan kadang seminggu sekali kita kasih juga daging kambing. Oke, jadi memang nutrisinya banyak. Betul. Nggak cuma dari satu. Insya Allah kalau untuk dari segi pakan, dari segi kesehatan itu tetap terkontrol. Oh, iya. Dalam artian terjamin. Walaupun dalam kondisi wabah seperti ini, alhamdulillah pihak manajemen Taman Marga Satwa Ragunan selalu mengutamakan kesehatannya, makanannya. Luar biasa. Jadi insya Allah walaupun dengan adanya wabah ini mereka tetap terjamin. Amin, amin, amin. Semoga sehat semuanya lah, baik Amin. hewan-hewannya ataupun teman-teman dan rekan-rekan yang mengelola ini taman ya, Amin, termasuk amin. para perawat hewannya sebagai ujung tombak dari Taman Marga Satwa nih. Karena kalau mereka nggak rawat mati semua. Lagi, Margo. Jadi kalau misalkan emang kalian lihat ada pintu lagi di sana, itu pintu untuk mengeluarkan harimau-harimau ke kandang besarnya. Jadi kalian jangan pikir bahwa di sini kejam ya, kandangnya kecil, sempit. Ya. Enggak, ini cuma untuk Tidur aja. tidur sama istirahatnya harimau-harimau ini. Kalau misalkan memang sudah waktunya untuk dibuka dan mereka bisa lari-lari ke kandang yang lebih luas lagi di depan sana ya, kandang peraga namanya ya Om. Betul. Kayak gitu teman-teman. Mereka tetap bisa bermain, mereka tetap bisa exercise, mereka tetap bisa berenang. Kalau Sumatera ada juga Om di sini. Sumatera ada, Oh. cuman tidak di lokal sini. Oh, beda lokal. kandangnya. Kalau di sini memang hanya harimau putih aja. Singa apa juga ya? Singa ada di sebelah. Komplit ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pingin belajar mengenal satwa, pingin melihat rupa satwanya seperti apa, bukan cuma dari gambar, kalian bisa berkunjung ke sini nih nanti kalau udah pandemi ini berakhir ya. Semoga semuanya cepat berlalu. Amin. Teman-teman berkunjunglah ke zoo, ke kebun binatang. Karena di sini banyak ilmu. Oke deh Om, kalau gitu Paknya mau lihat dulu primata. Makasih ya Om ya. Kakak makasih ya Kak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mereka karena tidak ada pengunjung jadi kelihatan lebih tenang gitu. Lebih tenang Ya, sebetulnya ya. tapi kadang-kadang kayak mereka kayak ada rasa rindu juga gitu. Oh. Kadang-kadang biasanya kan suka ada lalu lalang pengunjung Iya. yang datang. Iya. Sekarang waktu tidak ada, juga kadang-kadang dia suka duduk aja. Kesepian. Iya, kayaknya seperti itu. Ini kandangnya siamang ternyata teman Panji. Siamang ini adalah jenis primata dari Sumatera dan Kalimantan. Dan wujudnya itu hampir mirip owa Jawa ya. Ya walaupun mirip tapi mereka berbeda jenis atau spesiesnya walaupun tingkah lakunya hampir mirip. Oke. Di dalam pusat primata Ragunan ini ada juga gorila besar yang ada di dalam sana. Jadi kita akan muter, kita akan lihat bagaimana kondisi-kondisi hewan yang ada di pusat primata. Cek langsung aja yuk. Oh iya Pak, makasih ya Pak. Ini ada primata yang jujur ini susah nih kita jumpai di tempat lain. Monyet capuchin ini berasal dari Amerika Tengah, jadi Ekuador dan Venezuela. Dan jenis capuchin merupakan hewan yang memang sangat pintar, sangat cerdas.
Intinya berbeda sama jenis kera yang ada di kita. Gorila nih. Kihi. Kihi. Sini. Kihi. Hei. Ya. Ya, ambil lah. Dia lagi kayak gini. Jadi menggunakan alat untuk mengambil makanan dari alam, teman-teman. Jadi batang kayu yang mereka pegang itu mereka masukin ke dalam kotak yang di dalamnya itu ada susu sama cairan manis, dan itu biasanya kalau di alam mereka gunakan untuk ke madu. Cuma kalau di sini kan emang buatan biar jadi semacam kayak encouragement-nya untuk kegiatan mereka di dalam kandang biar nggak bete gitu si hewannya. Nah, lihat kelihatan di sini pinter banget. Kihi. Kihi. Hei. Kihi. Kihi. Hei. Kita harus tetap safety walaupun terlihat si hewan ini terlihat tenang ya, anteng. Teman-teman jangan pernah terobsesi untuk melewati pagar pembatas ini. Nih ya. Jadi kadang-kadang anak kecil nih, adik-adik yang nonton, kalau main ke kebun binatang, di sini kan ada 2 pagar. Pagar pertama dan pagar kedua, ya. Kalian ketika lihat hewan itu tenang, lucu, kalian jangan pernah loncat sini terus pegang puk ke sana. Nanti tangan kalian ditarik ke dalam, digigit sama dia. Pura-pura doang jinak, ya. Jadi kalian lihatnya dari sini aja. Hai, gitu. Dan nggak boleh juga ngasih makan hewan. Kenapa? Karena hewan yang kalian kasih makan itu belum tentu makanannya itu. Belum tentu dia suka makanan yang kalian kasih juga. Yang tahu makanan dari hewan-hewan di kebun binatang itu adalah pengelolanya dan perawat hewannya. Ada Bang Panji. Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Iya Pak, gara-gara pandemi COVID-19, saya udah kayak orang sombong Pak. Mau salamannya aja harus gini Pak. Aduh. Pak, hewan yang ada di belakang kita nih gorila kan Pak? Jadi kebetulan di Asia Tenggara juga cuman kita yang punya di Taman Marga Satwa Ragunan. Oh, cuma ini Iya. Ragunan yang punya? Iya. Luar biasa. Pak, untuk pandemi sekarang, ini kan primata lebih sensitif daripada hewan manapun nih Pak. Yang saya tahu gorila juga lebih cerdas. Itu ada nggak sih Pak perbedaan perilaku atau apa dari ngambek dia dari ini? Kita kasih kelapa jadi dia lebih ini. Ada perbedaan nggak sih Pak? Kalau misalkan lagi normal gitu ya kondisinya, kan banyak pengunjung nih yang lalu lalang ke sini, itu membuat dia gimana? Atau sekarang dalam kondisi sepi kayak gini gitu loh Pak? Untuk karakternya seperti apa Pak? Jadi mereka karena tidak ada pengunjung jadi kelihatan lebih tenang. Gitu. Lebih tenang sebetulnya ya? Tapi kadang-kadang kayak mereka kayak ada rasa rindu juga. Gitu. Oh. Kadang-kadang biasanya kan suka ada lalu lalang pengunjung Iya. yang datang. Iya. Sekarang waktu dia ada, juga kadang-kadang dia suka duduk aja. Kesepian. Iya, kayaknya seperti itu. Tapi Pak, untuk perawatannya sendiri gimana sih? Hampir sama dengan satwa yang lain sih, tidak kita bedakan gitu. Kasih makan sama apa nih Pak biasanya? kalau di gorila kebetulan kita kasih makannya sebanyak 5 kali sehari. Jadi pertama itu kita kasih sarapan pagi jam 7.30, jam 9 kita kasih pakan pagi, menunya itu antara variasi buah-buahan dan daun-daunan, jam 12, jam 3, dan jam 4. Berbeda variasi buah dan daunnya aja. Variasinya buah dan daun-daunan. Iya. Memang di alamnya pun mereka makannya itu ya Pak ya? Iya. Kebetulan tidak makan daging, tidak seperti simpanse kan mereka. Mereka cuma makan Di sini buah. berarti simpanse pun ada ya Ada. Pak ya? Tadi selain simpanse aku sempat lihat ada kapucin juga di sana ya. Pak, kalau simpanse di mana kandangnya Pak? Ada di sebelah sana. Lewat sini bisa ya? Ke sana ya. Aku ke simpanse dulu ya. Oke, Mau lihat terima ke sana. kasih kunjungannya Makasih ya Pak ya. Bang Panji. Iya. Wih.
Ada anaknya. Oh gitu. Jadi galak gitu. Pagi mas, gimana? Dok, sehat Yo, dok. sehat, alhamdulillah. Gimana mas Panji? Gimana? Ini lagi ngobrolin soal simpanse ya dok. Oke, iya. Ini ternyata katanya udah tua ya. Dia umur 40 tahun dia. 40 tahun? 40 tahun. Dok, ngomongin kesehatan hewan di kebun binatang dok. Dalam kondisi apa ini namanya pandemi COVID-19, sebetulnya mereka hewan bisa tertular corona nggak sih dok? Itu masih dalam ini ya, karena ini corona masalah penyakit yang baru, masih banyak kajian ke sana. Jadi di kebun binatang kita lebih mengutamakan tindakan preventif. Jadi biosecurity lebih kita utamakan. Oke. Jadi tetap kita menjaga kedekatan jarak antara satwa dan manusia, betul. Oke. Berarti ini tugas berat di mana para dokter hewan pun berjuang untuk kesejahteraan hewan yang ada di lembaga konservasi ini ya teman-teman. Jadi selain para perawat hewan yaitu kiper, ini perannya para dokter juga di sini penting nih. Nah dok, kalau untuk ngobatin yang sakit, misalkan nih si ini sakit nih, si simpanse ini sakit, pemberian pengobatannya gimana dok? Ada yang kita lakukan melalui per oral. Jadi obat biasanya kita kasih makanan yang dia sukain, baru kita kasih obat di situ, kita kasih ke dia. Jadi nggak langsung disuntik atau gimana ya dok ya? Karena dengan disuntik kita mengurangi tindakan suntik itu akan menyakitkan bagi dia. Jadi kita lebih ke obat aja ya? Ke obat oral. Biasanya penyakit apa dok yang nyerang hewan-hewan di zoo tuh? Kalau kita sangat jarang ditemukan penyakit di sini ya, karena seperti tadi saya katakan itu kita lebih ke preventif. Jadi multivitamin pasti kita lakukan. Multimineral juga kita berikan, juga obat cacing rutin seperti itu. Jadi nggak ada hewan yang emang sakit ya dok ya? Ya. Jadi sehat semua di sini. Dokter, makasih udah mau ngobrol-ngobrol soal seputar kesehatan hewan. Terima kasih, semoga hewan-hewan di Ragunan selalu sehat, dokternya juga sehat, teman-teman yang ngelolanya juga sehat semuanya. Amin, amin. Sama-sama dok. Ya teman Panji, itulah kisah perjalanan Panji melihat suasana dan kondisi dari Taman Marga Satwa Ragunan. Sebagai salah satu lembaga konservasi yang memang legal di Indonesia, Taman Satwa ini ternyata memiliki kualitas dan juga standar untuk perawatan satwanya. Mereka secara manajemen tidak ada yang menyepelekan terkait yang namanya perawatan satwa. Di sini semuanya masih normal, walaupun tempat ini ditutup untuk sementara. Saya Panji Petualang, nanti kita akan jalan-jalan ke tempat lain, jadi tetap stay at home, belajar di rumah, dan jangan kemana-mana. Salam lestari, sampai jumpa. Assalamualaikum. Tidak?